إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa fursatan wa sihhatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma thaniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra qad aflaha man tadzakka wa dzakkara isma rabbih fashalla. Shadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Aidul Adha rahimakumullah. Fasma'u aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang hadir di musala yang kita cintai ini, datang dari berbagai arah, datang dari berbagai penjuru, bahkan datang dari berbagai macam problem dan masalah. Kita ngumpul, kita duduk di rumah Allah yang kita cintai ini tak lain dan tak bukan bermunajat. Sambil di sela-sela waktu kita mengumandangkan takbir, menyebut asma Allah dengan seluruh keagungannya, kebesarannya. Jadi Bapak kaum muslimin rahimahullah, mulai dari perpindahan tahun, waktu malam tadi maghrib sudah dikumandangkan takbir. Merugi sekali kita selaku insan yang tidak juga ikut berkomat kamit mulutnya ini mengucapkan takbir asma Allah. Padahal Allah membentangkan alam ini agar kita bisa berinvestasi sebanyak mungkin, menumpukan tabungan sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat. Termasuk bunda ayah anda kanda,
yang ikut dalam rangka penyembelihan korban nanti sebagai peserta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita tengok firman Allah tadi di dalam surat Al-A'la. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Itu Allah meyakinkan selaku pencipta, selaku Tuhan kita, bukan Tuhan kita saja, bahkan sekalian alam, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, meyakinkan kita selaku hambanya, makhluknya. Qad aflaha, sungguh kata Allah, man tazakka, beruntung hamba-hambaku yang mau ia mensucikan diri setelah itu tubu ilallah. Artinya apa itu? Allah mengetahui tidak ada yang namanya manusia di atas permukaan bumi ini terlepas dari yang namanya khilaf, salah. Tapi di samping itu Allah pupuk kita, motivasi kita dengan kalimatnya. Allah cinta terhadap orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Innallaha, dalam firman yang lain, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhir. Jadi dasarnya bunda, ibunda, ayah, anda semua yang hadir, kita itu ada yang kotor. Jadi jangan merasa sombong juga, jangan merasa kita ini wah, jangan merasa hebat. Jangan merasa orang yang lebih daripada yang lain. Mentang-mentang kita kaya, mentang-mentang kita berkuasa, itu seenak dewe. Enggak. Maka daripada itu kaum muslimin rahimakumullah, satu kali dalam setahun Allah hadirkan yang namanya Aidul Qurban, Yaumul Udhiyah, hari raya penyembelihan. Salah satu makna yang tersirat di situ bunda ayat ke pribadi kita masing-masing. Untuk apa? Agar bisa kita menyembelih hewan-hewan korban kita seiring dengan perangai, sifat, watak, karakter kita yang berupa lebih dari hewan. Kita yang suka mengambil barang orang tanpa izin, itu kan binatang buas. Kita yang suka memiliki kekuatan menghantam yang lemah, itu kan perangai hewan. Kita yang suka mengambil yang bukan punya kita ambil secara diam-diam. Monyet kan juga seperti itu, hewan. Inilah intinya, ketika kita mau ikut andil mengambil tabungan kesempatan sebanyak-banyaknya dalam rangka menumpukan tabungan penyelamat kita, Pak Bu. Makanya di sisi lain baginda Rasul, firman Allah sampaikan, hewan itu adalah sebagai sarana kita nantinya fi yaumil akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita menengok secara usul fiknya, secara hukum, penyembelihan hewan kurban itu sunnah muakkad. Artinya sunnah yang ditekankan kepada kita, lebih ditekankan, kalau boleh kita tingkatkan, adik dari wajib. Jadi bagaimana mungkin kita menyepelekan perintah ini? Oh ya, baca mau apa ikut korban, makan sehari-hari sepayah. Kalau mengejek serupa itu pasti kita jalannya di tempat. Nanam jalanku maju, nak tetap dong. Jangankan mundur, nak tetap. Kalau kita jalan di tempat tetap. Besok tuh serupa itu lihat, besok tuh serupa itu lihat. Kapan? Bari kaja iyo batu, karena hadiahnya itu nanti adalah surganya Allah. Kan salah seorang pujangga mengatakan seperti ini. Ijtihad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul aqba liman yatakatsal. Yang namanya orang beristihad, bunda, ayanda, kanda semua yang hadir, pasti ada tantangan. Betul kan? Makanya istihad itu, berjuang itu wala taksal. Nggak ada embel-embel di belakangnya. Wala itu nggak ada. Arti bahasa kita aja. Taksal asal kata dari kasal, yukasilu kaslan, maleh.
Ketika kita ingin mendapatkan sebuah kesuksesan, ia iringi dengan istihadnya. Kalau tidak diberi, tidak dikerjakan kesempatan tadi, sementara Allah berikan kesempatan itu waktu sekali. Waktu itu sekali, kesempatan yang baik itu Allah berikan sekali. Kalau aduh paling itu jarang. Al-waktu kasyaifi ilam taqto'ahu wa qato'aka. Ketika Allah sudah memberikan kesempatan, ingat dalam satu waktu, waktu itu sendiri adalah pedang. Ilam qata'ahu wa qata'aka, indak mengerti ya, kita tidak mempergunakan kesempatan, maka waktu tadi akan menabas sendiri batang leher kita. Jadi merugi seorang hamba yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita ke firman Allah ini. Jadi dalam rangka mensucikan diri kita, ibu dan bapak, dalam membersihkan diri kita, ingin taubat kepada Allah, iringi dengan perbuatan kita yang baik. Salah satunya ini, kita nyembelih hewan korban. Ya Allah, ya Tuhan, selama ini rezekiku sudah banyak diberikan Allah, sudah banyak Allah berikan kesempatan kepada kita, belum nikmat hidup, nikmat menghirup napas segar di atas permukaan bumi ini, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat berucap, nikmat bisa sampai ke sini kan karena iradahnya Allah. Tidak juga dipergunakan ketika penyembelihan hewan korban. Ya Allah, ya Tuhan, di dalam penyembelihan hewan korban ini ikutlah hendaknya seluruh jiwa-jiwaku yang keras, hati-hatiku yang keras, yang seolah-olah meniru perbuatan-perbuatan binatang. Hikmahnya di situ, Pak. Kenapa kita harus mengatakan Allah sudah banyak memberikan nikmat? Ini sudah banyak firman Allah yang katakan. Salah satunya di dalam surat Kautsar tadi. Inna a'tainakal kautsar. Arti itu, Bu, Pak. Artinya Allah sungguhlah banyak dikasih nikmat kepada kita. Apa itu yang payah, Pak, makan sehari-hari sepayah. Kalau kita pikirnya ke depan seperti itu, maka akan terjadilah seperti yang kita sampaikan tadi, jalan di tempat. Makanya para ulama kita beberapa dengan mengarah baca cara bisa berkorban sebanyak-banyaknya, juga sistem tabungan. Dalam sehari itu 5.000, dalam sehari 2.000. Tahun 2024 mau pernah cek, ternyata 2024 dengan menabung 5.000 sehari, 3.000 sehari, menambah amu pas dari 210.000. Ketika itu ikut korban. Jadi sekarang bagaimana mungkin kita mengatakan sepele saja kegiatan yang namanya hidup korban ini biasa-biasa saja? Pak, Bu, mari kita buka mata hati kita kembali. Karena Allah sudah katakan, sungguh Allah sudah banyak memberikan nikmat kepadaku. Nah, lihat ayat berikutnya tentang masih hukum korban. Kalau kita merujuk kepada firman Allah, kalamullah, lihat. A'tainakal kautsar, sudah diberikan nikmat yang banyak. Ayat berikutnya, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka kerjakanlah salat. Setelah itu ada huruf waw kan? Wanhar. Sholli hukumnya apa tadi? Wajib. Tak bisa ndak. Pak, Bu, salat itu wajib. Tak bisa ndak. Adi dengar ini, mudah-mudahan bagi kita yang suka melalaikan ibadah sholat, santai saja katanya. Ada di situ hujah bermacam ragam, walaupun kita sakit wajib. Bagaimana kita tidak? Setelah itu fasholli lirabbika wanhar. Waw itu di dalam kaidah bahasa artinya apa, kaji ya? Waw itu artinya ataf. At-taf itu artinya mewajibkan, menyambungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Nah, ini konsep ibu, ini kasih kita dikit nih. Selama ini mungkin kita menganggap sepele hukumnya salat, hukumnya korban. Coba perhatikan. Antara sholli, salat itu wajib kan? Anhar itu kan korban. Kalau dia menghubungkan ada kalimat waw di situ kepada wanhar, itu wajib. Kalau wajib kalimatnya di depan, berarti kalimat di belakangnya pun wajib. Salat wajib,
wanhar, dan korbankanlah. Nah, secara bahasa yang jelasnya, setelah Allah mengirimkan nikmat kepada kita yang banyak, fasholli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat dan berkorbanlah. Kalimat dan di dalam kaidah bahasa itu artinya mewajibkan. Apa yang diwajibkan? Kalimat pertama mengatakan salat wajib, berarti kalimat keduanya pun juga wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Sedikit lagi Bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu, kalau ada di dalam pelaksanaan hewan kurban yang kurang bersenang hati, yang kurang pas, atau ada kecemburuan sosial, kembalikan kepada Allah. Makanya dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus kita ketahui Bunda Ayanda Kanda semua yang hadir terkait seputar pelaksanaan hewan kurban ini. Kita harus jaga yang pertama sekali, mulai azan dikumandangkan, takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kendalikanlah perasaan kita dulu, hati kita dulu. Jangan di dalam suasana penyembelihan hewan korban kita malah mencari korban, jangan. Apa yang akan menciptakan korban yang diterima Allah tadi itu? Yang pertama unsurnya adalah waktu. Benar gak bakalan bisa melaksanakan penyembelihan hewan korban di luar bulan ini? Jangankan di bulan ini, di hari yang 4 ini tidak bisa. 10, 11, 12, 13. Jadi sawananya yang paling kadang tuh hari raya awak Pak, hari raya Idul Adha. Awak tak balik, awak anggap Idul Fitri yang kadang. Iko sawananya kadang. Allah memberikan kesempatan kepada awak. Oh, kalau nak sanggup si bulan ku hari 10 bisa sabalik. Nggak sanggup di sebalik bisa 2 balik. Nggak bisa 2 balik bisa 3 balik. Maka ibu pak jangan coba-coba pas hari nanti 3 tu. Karena awak dukung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil. Yang besarnya Idul Adha ini, saking besarnya fadilah pahala di sisi Allah bagi hamba yang betul-betul menjalankan dengan penuh keikhlasan. Itu unsur pertama, waktu. Unsur yang keduanya adalah panitia. Panitia di sini ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, panitia yang mau belajar, yang mau menuntut ilmu seputar penyembelihan hewan kurban. Ini panitia kau hitam putih ini. Dan jangan sekali-kali terbetik di pemikiran kita, di hati kita mencari kesempatan dalam kesempitan. Yang tahu panitia kau mah, ikut contoh, tanpa menyebut suatu objek contoh. Nah kan dia panitia, apa nih urus mah, diambil dari punya peserta, enggak bisa Pak. Enggak bisa. Atau ada tetangga kita ada kesana awak sama awak di labian lagi yang jangan. Kata kuncinya sedikit saja. Hari ini mungkin yang lain semua orang yang banyak bisa kita tipu, tapi ada 2 di permukaan bumi ini yang tidak bisa kita tipu dimanapun kita berada. Pertama, Anda yang selaku objek pekerja. Yang kedua, Allah selaku penciptakan. Yang betul-betul awak. Yang ketiga, peserta. Peserta di sini ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mengadakan ijab dan kabul kepada para penitia. Ya ambo sartolo cie tahun kini doa ambo ya mudah-mudahan tuh tahun besok bisa ambo setarih. Panitia biar di masjid doakan. Itu kewajibannya. Yang harus dijaga oleh peserta ketika kita sudah menyerahkan jangan taati ya kerja panitia ikut namanya awak bikin apa. Wah, bos bersetahun mah keparo dan bos jangan. Bahkan nanti lahirkanlah oleh perasaan panitia yang bagikan. Nah ini dia bersama. Yang ketiga ini yang lebih parah, pekerja ataupun sebagai peramik yang ikut minta. Yang payahnya di sini sudah sikut, tidak panitia, tidak membantu, tidak hanya muncul nama doa ini tidak boleh. Jadi seluruh gambaran yang kita gambarkan tadi kaum muslimin rahimahullah, yang kita gambarkan tadi konsepnya, itulah yang kita latih. Kalau bapak hari ini tidak bisa berkorban ketika memakan daging tadi itu,
Angkatlah tangan bapak, bu, angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhan, daging korban tahun ini, entah tahun akhir hidupku, ya Allah. Usahakan, ya Allah, berikan kekuatan kepada diriku, ya Allah. Bisa tahun besok Allah ikut berkorban seperti itu. Jadi kemotivasi diri. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim langsung makan tak kayak itu. Angkatlah tangan awak. Berniat kita kepada Allah, bagaimana bisa kita ikut berkorban. Yang terakhir, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, penyembelihan hewan kurban itu sudah kita sampaikan hukumnya, ada 2 gambarannya. Kemudian pelaksana itu manusia biasa, ada pane, ada lita, ada segala macam. Ketika waktu makan, jangan sekali-kali panitia mengambil daging kurban tadi tanpa sepengetahuan peserta. Jadi makasihnya Giko, awak kan ada nambah lanjuang sebagai tempe, sah-sah saja boleh. Tapi ketika panitia mengatakan melakukan hal itu, dia ngomong sama para peserta, Pak, Bu, untuk tahun ini dan seterusnya ikut korban, alhamdulillah. Bu doakan ibu juga Pak bisa secara kontinu korban. Tapi beko katiku hari yang bakal joko urang buah Pak. Rasalah saya ko daging ko gak setengah kilo, agak seperempat. Iyo kami ambil untuk di balanjuangan dimakan bersama itu boleh sah. Yang tidak boleh nendak mengecek-ngecek tuan anak tok saya katakan. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa lebih menekankan kepada batin kita, diri kita, hakul yakin kita bahwasanya pelaksanaan hewan kurban itu penyembelihannya bukan hal-hal sepele, bukan hal yang main-main, tapi itu besar pengaruhnya, bahkan sebagai kendaraan kita nanti di yaumil akhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Dari sepanjang penyampaian kita tadi, dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Allah menciptakan kita di atas permukaan bumi ini cuma satu sekali. Lantar ji'a ayam melatin matot, tak akan kembali waktu-waktu yang pernah kita tinggalkan. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kejarlah kesuksesan duniamu. Kejar, silakan kejar. Selagi kita di atas dunia, kejar. Kita tidak berhasil di pasar sini, kita bisa pindah ke sana. Tidak berhasil di Sulawesi, pindah awak ke tempat lain. Tapi ingat, ketika Allah membunyikan firman-Nya, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk awak ke dalam kubur, awak nak mendapat sebuah kesuksesan. Kita nak mendapat sebuah keselamatan, di mana kita akan mencari sebuah kesuksesan. Maka daripada itu, carilah kesuksesan dunia, jangan lupakan kesuksesan kita di akhirat. Sesuai yang kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u
قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حرما فطهره وإن كان بعيدا فقربه اللهم ya Allah, di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah, di kesempatan pagi hari ini yang cerah ya Allah, Engkau turunkan anugerah-Mu kepada kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sebagaimana mereka memberikan kesehatan, memberikan menjaga kami sepanjang hidup kami ya Allah. Peliharalah orang tua kami ya Allah. Jagalah orang tua kami ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Dan berikanlah selalu rezeki yang melimpah kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang sudah berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berbakti, hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang saleh dan salehah, melaksanakan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di sisa-sisa kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami tidak tahu kapan ini semua akan berakhir, kapan semua Engkau akan menghentikan seluruh nikmat-Mu ya Allah. Maka daripada itu perkenankan doa kami ya Allah. Selagi sisa-sisa yang Kau berikan ini ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini bisa mengembalikan, menyalurkan, mengarahkan seluruh nikmat yang kami peroleh dari-Mu ya Allah. Kalau hari ini kami gak bisa ikut pelaksanaan hewan kurban, panjangkanlah umur kami ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami ya Allah, kuatkanlah ibadah kami ya Allah, untuk tahun depan bisa kami ikut serta menjalankan sunnah baginda Rasul, menjalankan perintah-Mu ya Allah sebagai kendaraan kami ya. Ya Allah ya Tuhan kami banyak dosa, kami banyak khilaf, kami banyak dosa, kami banyak murkanya. Untuk itu ampunilah dosa kami ya Allah, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, baik secara kami sadar ataupun tidak sadar. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, kemana lagi kami harus minta pengampunan ya Allah, sementara Engkau adalah Tuhan sekali pengampun ya Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya Allah ya Tuhan, pada kesempatan hari kami bermunajat kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang betul-betul kuat dan taat dan tabah dari semua ujian dan cobaan. Dan satu lagi ya Allah, berikanlah ketentraman kepada desa kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan juga negeri kami ini ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini baldatina jannatina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Allah